Mereka yang pergi saat kamu terpuruk bukan berarti kehilanganmu, melainkan sedang menunjukkan bahwa merekalah yang tidak layak bertahan. Sebab ada masanya, kamu harus menjadi rumah bagi dirimu sendiri, bukan karena tak ada yang ingin menetap, tetapi karena kamu membutuhkan tempat yang tidak bisa meninggalkanmu kapan saja. Menyesuaikan diri bukan berarti kehilangan jati diri, namun jangan sampai keinginan untuk diterima membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Karena luka yang tidak diberi ruang untuk sembuh akan membusuk. Maka berilah dirimu izin untuk beristirahat, tanpa rasa bersalah. Kebaikan memang tidak selalu langsung dibalas, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi baik. Sebab kamu bukan sedang berdagang, melainkan menanam. Hidup pun bukan soal seberapa banyak teman yang kamu punya, tetapi siapa yang tetap ada saat kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Ada kekuatan dalam ketulusan, meski dunia sering mengejeknya, karena ketulusan selalu menang dalam diam, tanpa pernah lelah meski tak dihargai. Tidak semua hal harus diungkapkan, karena beberapa rasa cukup dipahami oleh hati dan disampaikan kepada Tuhan dalam doa yang pelan. Kamu berhak berhenti memikirkan mereka yang tak pernah memikirkanmu dan tidak membiarkan hatimu lelah oleh orang-orang yang tak layak disimpan. Belajarlah menerima bahwa tidak semua rencana berjalan sesuai harapan, namun selalu ada pelajaran dalam rencana yang tak kesampaian. Teruslah berjalan walau perlahan, karena kadang cukup kamu dan Tuhan saja yang tahu betapa kerasnya kamu bertahan. Mereka yang tertawa saat kamu jatuh tak layak mendapat tempat dalam perjalanan bangkitmu, maka berhentilah berharap pada mereka yang hanya hadir saat senang, dan carilah yang tetap tinggal ketika kamu kehilangan segalanya. Sebab meski kamu mungkin merasa tidak penting bagi sebagian orang, kamu bisa menjadi sangat berarti bagi seseorang yang diam-diam kamu selamatkan dengan kebaikan kecilmu. Dan pada akhirnya ada ketenangan yang datang bukan dari dipeluk orang lain, melainkan dari memeluk dirimu sendiri dengan pengertian dan penerimaan yang utuh. Karena setiap langkah dalam kesendirianmu bukanlah sia-sia, melainkan perjalanan pulang menuju dirimu yang utuh, tanpa lagi menggantungkan kebahagiaan pada siapapun. Ada fase dalam hidup di mana kamu mulai lelah menjelaskan siapa dirimu kepada orang-orang yang sebenarnya tidak benar. Benar ingin memahami, bukan karena mereka sibuk, tetapi karena mereka hanya peduli selama kamu menguntungkan, selama kamu menyenangkan, dan selama kehadiranmu tidak menuntut empati yang terlalu besar dari hati mereka. Di titik itu, kamu akan menyadari bahwa mengejar pengakuan adalah pekerjaan paling melelahkan yang pernah kamu lakukan. Sebab semakin kamu berusaha terlihat, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Dan semakin kamu berharap dipahami, semakin kamu merasa sendirian di tengah keramaian. Belajar hidup tanpa harus dianggap bukan tentang menjadi dingin atau menutup hati, melainkan tentang berhenti menggantungkan harga diri pada reaksi orang lain yang berubah-ubah seperti angin. Hari ini memuji, besok mengabaikan. Hari ini mendekat, besok menghilang tanpa alasan. Ada ketenangan aneh yang muncul saat kamu berhenti berharap dilihat. Karena untuk pertama kalinya, kamu bisa bernapas tanpa perlu membuktikan apapun. Tanpa perlu menjelaskan luka. Tanpa perlu berpura-pura kuat, hanya demi mendapat simpati yang setengah-setengah. Tidak semua orang perlu tahu seberapa keras kamu berjuang. Sebab sebagian hanya akan menjadikannya bahan cerita, bukan bahan doa. Dan disitulah kamu belajar bahwa diam kadang lebih aman daripada jujur pada telinga yang salah. Kamu tidak diciptakan untuk selalu dimengerti, dan itu tidak apa-apa, karena bahkan langit pun tidak pernah menjelaskan dirinya, namun tetap setia memberi hujan dan cahaya pada siapapun, tanpa meminta tepuk tangan. Saat kamu berhenti mencari validasi, kamu akan menemukan bahwa banyak luka lama mulai kehilangan kuasanya. Sebab luka itu selama ini hidup dari harapanmu untuk diperhatikan, dan mati perlahan ketika kamu memilih fokus pada penyembuhan. Ada orang-orang yang hanya mengenalmu saat kamu berguna, dan ketika kamu tidak lagi bisa memberi apa yang mereka mau, mereka pergi seolah kamu tidak pernah ada. Dan disitulah kamu belajar bahwa kehilangan mereka bukan kerugian, melainkan penyaringan. Belajar hidup tanpa dianggap mengajarkanmu untuk tidak menjadikan kehadiran orang lain sebagai bukti bahwa kamu berharga. Karena nilaimu tidak pernah ditentukan oleh siapa yang tinggal atau siapa yang pergi. Kamu tetap berharga, bahkan saat tidak ada yang menanyakan kabarmu, bahkan saat pesanmu tak dibalas, bahkan saat usahamu tidak dirayakan. Sebab nilai dirimu tidak berkurang hanya karena dunia sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Ada kekuatan besar dalam menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan peduli. Karena penerimaan itu membebaskanmu dari rasa kecewa yang berulang, dari luka yang sama, dan dari harapan yang terus kamu letakkan di tempat yang salah. Saat kamu berhenti berharap dianggap,
kamu mulai hidup lebih jujur, melakukan kebaikan tanpa kamera, bekerja tanpa sorotan, dan mencintai tanpa tuntutan. Dan anehnya, justru disitulah hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena kamu sadar setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Dan tidak semua proses harus dipamerkan untuk menjadi berarti. Belajar menjadi cukup bagi dirimu sendiri bukan berarti menolak kehadiran orang lain. Melainkan, memastikan bahwa ketika mereka pergi, kamu tidak ikut runtuh bersama kepergian itu. Ada hari-hari di mana kesendirian terasa menyesakkan. Tetapi disitulah kamu belajar mendengarkan suara hatimu sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan opini orang lain. Kamu mulai mengenali mana hubungan yang tulus dan mana yang hanya kebiasaan, mana yang bertahan karena cinta, dan mana yang tinggal karena kenyamanan. Dan kesadaran itu, meski menyakitkan, justru menyelamatkan. Tidak semua orang yang tersenyum padamu mendoakan kebaikanmu, dan tidak semua yang diam berarti tidak peduli. Maka berhentilah menilai dirimu dari reaksi luar yang sering kali menipu. Belajar hidup tanpa dianggap membuatmu lebih selektif. Bukan sinis, lebih tenang. Bukan dingin, dan lebih kuat. Bukan keras. Karena kekuatan sejati lahir dari penerimaan, bukan dari pembuktian. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa kamu lelah, mengapa kamu berubah, atau mengapa kamu memilih menjauh. Sebab mereka yang benar-benar peduli, tidak butuh penjelasan panjang untuk tetap tinggal. Ada kedewasaan yang tumbuh saat kamu berhenti menuntut perhatian, dan mulai memberi ruang pada dirimu sendiri untuk pulih, untuk gagal, dan untuk bangkit tanpa sorakan. Hidup bukan panggung yang menuntutmu selalu tampil sempurna, melainkan perjalanan sunyi yang seringkali hanya disaksikan oleh Tuhan dan hatimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, kamu mulai mengejar kedamaian. Dan itu adalah keputusan yang mengubah cara kamu memandang hidup secara perlahan namun pasti. Kamu tidak lagi marah ketika diabaikan. Karena kamu sadar bahwa ketidakpedulian orang lain bukan cerminan dari nilaimu, melainkan cerminan dari kapasitas mereka. Belajar hidup tanpa harus dianggap adalah tentang memilih untuk tetap berjalan, meski tidak ada yang menyemangati, tetap berbuat baik meski tidak dipuji, dan tetap jujur meski tidak dimengerti. Dan dari sanalah, pelan-pelan, kamu akan menemukan bahwa hidup yang paling tenang bukanlah hidup yang paling ramai, melainkan hidup yang paling jujur pada diri sendiri. Tidak semua kehilangan adalah kerugian. Ada saatnya kamu harus jujur pada dirimu sendiri, bahwa tidak semua yang pergi itu merugikan. Sebagian justru menyelamatkanmu dari hubungan yang membuatmu terus mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Dari kelelahan emosional yang tak pernah benar-benar dihargai, dan dari kebiasaan memberi tanpa pernah diisi kembali. Kehilangan seringkali terasa seperti kegagalan. Padahal tidak jarang, itu adalah cara hidup mengajarkanmu tentang batas, tentang harga diri, dan tentang keberanian untuk tidak lagi memaksa sesuatu yang memang tidak ditakdirkan bertahan. Kamu mungkin pernah merasa bersalah ketika seseorang menjauh, seolah ada yang salah dengan caramu mencintai, caramu hadir, atau caramu menjadi dirimu sendiri. Padahal kebenarannya tidak semua orang sanggup menerima ketulusan tanpa syarat. Ada orang yang hanya nyaman denganmu saat kamu kuat, saat kamu lucu, saat kamu bisa memberi. Tetapi begitu kamu lelah dan butuh sandaran, mereka perlahan menghilang. Dan disitulah kamu belajar bahwa tidak semua kebersamaan dibangun di atas kepedulian. Tidak semua yang datang berniat tinggal, dan tidak semua yang tinggal benar-benar peduli. Maka berhentilah mengikat dirimu pada janji yang tidak pernah diucapkan dengan sungguh-sungguh. Kehilangan mengajarkanmu satu hal penting, bahwa kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat nilaimu jika mereka memang tidak ingin melihat. Dan terus berusaha hanya akan membuatmu terluka berkali-kali di tempat yang sama. Saat seseorang pergi tanpa penjelasan, itu bukan selalu karena kamu kurang. Seringkali karena mereka tidak cukup dewasa untuk jujur, tidak cukup berani untuk bertahan, atau tidak cukup peduli untuk memperjuangkan. Kamu tidak perlu mengejar mereka yang memilih pergi, karena orang yang tepat tidak perlu dikejar. Mereka akan berjalan di sampingmu, meski langkahmu tertatih. Belajar menerima kehilangan adalah belajar merelakan tanpa membenci, mengikhlaskan tanpa merendahkan diri, dan melanjutkan hidup tanpa membawa dendam yang hanya akan memberatkan perjalananmu sendiri. Ada luka yang hanya bisa sembuh ketika kamu berhenti menunggu permintaan maaf yang tidak akan pernah datang, dan memilih memberi penutupan pada dirimu sendiri. Kamu tidak lemah karena merasa sedih atas kehilangan. Kamu manusia, dan perasaan itu bukti bahwa hatimu hidup, bukan bukti bahwa kamu gagal menjaga siapapun. Namun jangan biarkan kesedihan membuatmu menetap terlalu lama di masa lalu, karena hidup terus berjalan, dan kamu berhak menemukan kedamaian di hari-hari yang baru. Tidak semua kenangan harus dihidupkan kembali. Sebagian cukup disimpan sebagai pelajaran,
bukan tempat pulang. Kehilangan mengajarkanmu bahwa orang bisa berubah, janji bisa pudar, dan perasaan bisa bergeser. Tetapi nilai dirimu tetap utuh jika kamu tidak menyerahkannya pada siapapun. Ada kekuatan besar dalam memilih untuk tetap baik meski pernah dikecewakan. Karena itu berarti kamu tidak membiarkan luka mengubah siapa dirimu sebenarnya. Berhenti berharap pada mereka yang sudah jelas memilih pergi, bukan berarti menyerah, melainkan bentuk penghormatan pada dirimu sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk terus menunggu, menebak-nebak, atau menahan luka demi seseorang yang bahkan tidak berusaha memahami diam dan lelahmu. Saat kamu berhenti mempertahankan yang tidak ingin dipertahankan, ruang dalam hidupmu terbuka untuk hal-hal yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih selaras dengan jiwamu. Tidak semua yang terasa kosong harus segera diisi. Ada ruang yang memang diciptakan agar kamu belajar berdiri sendiri tanpa sandaran palsu. Kehilangan membuatmu sadar bahwa kebahagiaan yang bergantung pada orang lain selalu rapuh, dan ketenangan yang lahir dari penerimaan diri jauh lebih kokoh. Ada hari di mana kamu akan teringat kembali pada mereka yang pergi, bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa syukur, karena mereka pernah mengajarkanmu tentang batas dan keberanian melepaskan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada orang yang tidak lagi ada dalam hidupmu. Sebab hidup bukan kompetisi tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang siapa yang paling jujur menjalani perannya. Setiap perpisahan membawa pesan, dan pesan itu bukan selalu tentang kegagalan. Seringkali tentang arah baru yang perlu kamu tempuh, meski awalnya terasa menakutkan. Belajar dari kehilangan berarti memilih untuk tumbuh, bukan mengeras, memilih untuk memahami, bukan membenci, dan memilih untuk melangkah, meski hati belum sepenuhnya pulih. Kamu tidak perlu terburu-buru merasa baik-baik saja, sebab penyembuhan bukan lomba. Dan setiap orang punya waktunya sendiri untuk kembali bernapas dengan lega. Biarkan dirimu berduka secukupnya, tetapi jangan biarkan kesedihan itu mengikat kakimu terlalu lama di tempat yang sama. Karena pada akhirnya, tidak semua kehilangan adalah akhir. Sebagian adalah awal dari hidup yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih berpihak pada dirimu sendiri. Dan saat kamu mampu melihat kepergian dengan hati yang lebih lapang, kamu akan sadar bahwa hidup tidak sedang mengambil sesuatu darimu, melainkan sedang melindungimu dari yang tidak seharusnya kamu bawa lebih jauh. Berdamai dengan kesendirian dan tidak dipilih. Ada masa di mana kamu harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan memilihmu. Bukan karena kamu kurang berharga, tetapi karena setiap orang memiliki keterbatasan dalam mencintai, memahami, dan bertahan. Dan keterbatasan itu bukan tanggung jawabmu untuk diperbaiki. Tidak dipilih memang menyakitkan, apalagi ketika kamu sudah memberi dengan sepenuh hati, sudah hadir tanpa diminta, dan sudah bertahan bahkan saat dirimu sendiri hampir runtuh. Namun tetap saja pilihan mereka jatuh pada jalan yang tidak menyertakan namamu. Kesendirian seringkali terasa seperti hukuman, padahal sebenarnya ia adalah ruang sunyi, tempat kamu bisa mendengar dirimu sendiri, tanpa gangguan, tanpa tuntutan, dan tanpa perlu menjadi versi yang disukai orang lain. Ada ketenangan yang hanya bisa ditemukan ketika kamu berhenti berharap pada siapapun. Bukan karena kamu menyerah pada hidup, tetapi karena kamu memilih untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Berdamai dengan kesendirian berarti berhenti melihatnya sebagai kekosongan yang harus segera diisi, dan mulai memahaminya sebagai waktu yang diberikan agar kamu mengenal dirimu lebih dalam. Tidak dipilih mengajarkanmu satu hal penting, bahwa penerimaan dari orang lain tidak pernah bisa menggantikan penerimaan dari dirimu sendiri. Dan selama kamu belum berdamai dengan siapa dirimu, pengakuan dari luar tidak akan pernah cukup. Ada luka yang hanya terasa ketika kamu sendirian. Dan itu bukan pertanda kelemahan, melainkan tanda bahwa selama ini kamu terlalu sibuk menghibur orang lain, sampai lupa mendengarkan dirimu sendiri. Kesendirian bukan berarti kamu gagal dicintai. Seringkali ia justru tanda bahwa hidup sedang membersihkan ruang dari hubungan yang tidak seimbang. Kamu tidak perlu merasa malu karena sendirian, karena banyak orang yang tampak dikelilingi. Banyak orang justru merasa lebih sepi daripada kamu yang sedang belajar berdiri sendiri. Tidak dipilih bukan akhir dari nilai dirimu. Karena nilai tidak pernah ditentukan oleh keputusan orang lain yang melihatmu dari sudut yang terbatas. Ada kelegaan yang muncul saat kamu berhenti bertanya, mengapa kamu tidak cukup? Dan mulai bertanya, apa yang sebenarnya kamu butuhkan agar bisa pulih. Kesendirian mengajarkanmu untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada siapapun. Karena kebahagiaan yang sejati tumbuh dari dalam, bukan dititipkan pada tangan orang lain. Kamu mulai belajar menikmati hal-hal kecil tanpa perlu ditemani, tertawa tanpa perlu disaksikan, dan menangis tanpa perlu dijelaskan. Dan disitulah kamu menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Tidak dipilih memaksamu untuk jujur pada diri sendiri tentang batas, tentang harga diri,
dan tentang keberanian untuk berhenti berharap pada yang tidak pasti. Ada perbedaan besar antara sendirian dan kesepian, dan kamu akan memahaminya ketika kamu bisa duduk dalam keheningan tanpa merasa kehilangan dirimu sendiri. Kesendirian yang kamu jalani dengan kesadaran justru akan membuatmu lebih utuh ketika kelak kamu kembali bersama orang lain. Kamu tidak perlu terburu-buru mengisi kekosongan hanya agar terlihat baik-baik saja. Karena luka yang ditutupi dengan kehadiran orang yang salah hanya akan semakin dalam. Tidak dipilih mengajarkanmu bahwa kamu tidak harus selalu menjadi pilihan semua orang. Cukup menjadi pilihan yang tepat bagi dirimu sendiri. Ada kebebasan dalam berhenti mengejar, berhenti menunggu, dan berhenti berharap pada mereka yang sudah jelas tidak berjalan searah. Kesendirian memberi ruang untuk bernapas, untuk memulihkan luka lama, dan untuk menata ulang harapan agar tidak lagi diletakkan di tempat yang rapuh. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang pergi perlu digantikan. Sebagian cukup dilepaskan agar hidup terasa lebih ringan. Tidak dipilih membuatmu belajar menerima kenyataan tanpa menyalahkan diri sendiri, tanpa merendahkan diri, dan tanpa kehilangan kelembutan hatimu. Ada keindahan dalam berdamai dengan keadaan, meski tidak selalu nyaman, karena dari sanalah kedewasaan tumbuh perlahan. Kesendirian bukan tempat untuk bersembunyi, melainkan ruang untuk membangun fondasi yang lebih kuat sebelum melangkah lebih jauh. Kamu tidak lagi memaksa diri untuk selalu tersedia, selalu mengerti, atau selalu mengalah. Karena kamu belajar bahwa dirimu juga pantas diperjuangkan. Tidak dipilih bukan tanda bahwa kamu harus berubah menjadi orang lain, melainkan pengingat bahwa kamu tidak berada di tempat yang tepat untuk menjadi dirimu sendiri. Dan saat kamu benar-benar berdamai dengan kesendirian, kamu akan menemukan bahwa sendirian tidak lagi menakutkan, melainkan menenangkan. Karena pada akhirnya seseorang yang utuh dalam kesendirian tidak akan tersesat ketika bersama, dan tidak akan hancur ketika ditinggalkan. Menjaga batasan dan berhenti menjelaskan diri. Ada titik dalam hidup di mana kamu menyadari bahwa tidak semua orang berhak masuk terlalu jauh ke dalam hidupmu. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena hatimu bukan tempat umum yang bisa dimasuki siapa saja tanpa izin. Menjaga batasan bukan berarti menutup diri, melainkan bentuk kasih sayang paling jujur yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Setelah terlalu lama mengorbankan perasaan demi menjaga kenyamanan orang lain, kamu tidak wajib menjelaskan setiap keputusan yang kamu ambil, karena tidak semua orang mendengarkan untuk memahami. Sebagian hanya ingin menghakimi atau mencari celah untuk merendahkan. Berhenti menjelaskan diri bukan berarti kamu salah. Seringkali itu berarti kamu sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa validasi tidak selalu datang dari luar. Ada kelelahan yang muncul bukan karena masalah terlalu berat, melainkan karena kamu terus mencoba dimengerti oleh orang yang sejak awal tidak berniat memahami. Menjaga batasan adalah tentang tahu kapan harus berkata iya, dan kapan harus berani berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu tidak diciptakan untuk selalu tersedia, selalu mengerti, dan selalu mengalah. Karena bahkan matahari pun tenggelam setiap sore tanpa meminta izin pada siapapun. Ada harga yang harus kamu bayar ketika kamu tidak punya batasan, yaitu kelelahan emosional yang perlahan menggerogoti ketenanganmu sendiri. Belajar berkata tidak bukan tentang menolak orang lain, tetapi tentang menyelamatkan dirimu dari luka yang berulang. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa kamu berubah, karena perubahan seringkali lahir dari luka yang tidak semua orang pantas mengetahuinya. Ada orang yang merasa kehilangan kendali ketika kamu mulai menetapkan batas, dan reaksi mereka bukan tanggung jawabmu. Menjaga jarak dari yang melukai bukan tanda dendam, melainkan bukti bahwa kamu akhirnya memilih kesehatan batinmu sendiri. Kamu tidak perlu membenarkan keputusanmu pada orang yang tidak hidup dalam sepatumu dan tidak menanggung beban pikiranmu. Berhenti menjelaskan diri memberi ruang bagi ketenangan, karena kamu tidak lagi sibuk membela diri dari penilaian yang tidak pernah adil. Ada kedewasaan dalam memilih diam, bukan karena kalah, tetapi karena kamu tahu tidak semua perdebatan layak diperjuangkan. Batasan membuatmu lebih jujur pada diri sendiri tentang apa yang sanggup kamu hadapi dan apa yang perlu kamu lepaskan. Kamu berhak menarik diri dari percakapan yang meremehkan, dari hubungan yang melelahkan, dan dari lingkungan yang membuatmu terus meragukan dirimu sendiri. Tidak semua orang akan mengerti keputusanmu, dan itu tidak apa-apa, karena hidupmu bukan proyek bersama yang harus disetujui semua pihak. Menjaga batasan bukan membuatmu kehilangan orang yang tepat, justru akan menyaring siapa yang benar-benar menghargaimu. Ada rasa bersalah yang sering muncul ketika kamu mulai memilih diri sendiri. Tetapi jangan tertipu. Rasa bersalah itu hanyalah kebiasaan lama yang belum terbiasa melihatmu berdiri tegak. Kamu tidak egois karena memprioritaskan kesehatan mental dan emosionalmu. Kamu hanya akhirnya sadar
bahwa dirimu juga layak dijaga. Berhenti menjelaskan diri membuatmu lebih selektif dalam berbagi cerita, karena tidak semua telinga layak mendengar isi hatimu. Ada kelegaan besar saat kamu tidak lagi merasa harus dimengerti oleh semua orang, karena kamu mulai mengerti dirimu sendiri. Batasan bukan dinding tinggi yang mengisolasi, melainkan pagar yang menjaga agar yang masuk benar-benar berniat baik. Kamu tidak perlu takut kehilangan ketika menetapkan batas, karena yang pergi karena batasmu memang tidak datang untuk menghormatimu. Menjaga batasan adalah proses, kadang canggung, kadang menyakitkan, tetapi selalu membawa kamu lebih dekat pada ketenangan. Berhenti menjelaskan diri adalah langkah sunyi menuju kebebasan batin yang selama ini kamu cari. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu titik di mana hidup tidak lagi terasa seperti panggung yang menuntutmu tampil sempurna, melainkan rumah yang membiarkanmu bernapas apa adanya, tanpa takut dinilai. Pulang pada diri sendiri bukan berarti menolak dunia, tetapi berhenti menjadikan dunia sebagai hakim atas nilai dan kebahagiaanmu. Ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh pujian, perhatian, atau pengakuan siapapun. Ketenangan yang hanya lahir ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya dengan segala luka dan proses yang belum selesai. Hidup tanpa harus dianggap membuatmu berjalan lebih ringan, karena kamu tidak lagi membawa beban ekspektasi orang lain di pundakmu. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan mengapa langkahmu pelan, mengapa pilihanmu berbeda, atau mengapa kamu memilih jalan yang tidak ramai. Pulang pada diri sendiri adalah tentang berdamai dengan masa lalu, tanpa terus menyalahkan, dan menatap masa depan tanpa terlalu takut. Ada hari-hari di mana kamu tetap merasa sepi, tetapi kini kesepian itu tidak lagi menakutkan, melainkan teman sunyi yang mengingatkanmu untuk kembali merawat diri. Kamu belajar menikmati hidup tanpa perlu disaksikan, berbuat baik tanpa perlu dicatat, dan mencintai tanpa harus diumumkan. Hidup tanpa harus dianggap mengajarkanmu bahwa kebahagiaan tidak selalu berbentuk sorak-sorai. Seringkali ia hadir dalam kesunyian yang sederhana. Kamu mulai menghargai dirimu bukan karena apa yang kamu capai, tetapi karena kamu bertahan meski sering terluka. Ada kekuatan besar dalam menerima bahwa kamu tidak harus disukai semua orang, karena kamu tidak pernah diciptakan untuk menyenangkan semua hati. Pulang pada diri sendiri berarti berhenti mencari rumah di hati orang lain dan mulai membangun rumah yang kokoh di dalam dirimu. Kamu tidak lagi takut ditinggalkan, karena kamu tahu bagaimana caranya menemani dirimu sendiri. Hidup tanpa harus dianggap membuatmu lebih jujur, lebih tenang, dan lebih selaras dengan nilai yang kamu yakini. Kamu tidak lagi menukar ketenangan dengan validasi sesaat yang cepat menghilang. Ada kedamaian saat kamu berhenti membandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena kamu sadar setiap langkah punya waktunya sendiri. Kamu mulai melihat hidup sebagai proses, bukan perlombaan, dan itu membuatmu lebih sabar pada diri sendiri. Pulang pada diri sendiri mengajarkanmu untuk memaafkan, bukan untuk melupakan, tetapi agar hatimu tidak terus terbebani oleh luka lama. Kamu tidak lagi memaksa dirimu kuat setiap saat, karena kamu tahu rapuh pun bagian dari manusia. Hidup tanpa harus dianggap membuatmu berani memilih diam ketika lelah dan bicara ketika perlu, tanpa rasa bersalah. Kamu belajar bersyukur bukan hanya atas hal-hal baik, tetapi juga atas kehilangan yang pernah membentukmu. Ada kebahagiaan sederhana dalam bangun setiap hari, tanpa merasa harus membuktikan apapun pada siapapun. Pulang pada diri sendiri adalah perjalanan panjang, kadang maju dan kadang mundur, tetapi selalu membawa kamu lebih dekat pada keutuhan. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada siapa yang datang atau pergi, karena kamu sudah menemukannya di dalam dirimu. Hidup tanpa harus dianggap membuatmu memahami bahwa nilai dirimu tidak pernah berkurang, meski tidak diperhatikan. Dan pada akhirnya, ketika dunia tetap berjalan dengan segala kebisingannya, kamu tetap bisa tenang, karena kamu sudah pulang. Pulang ke dirimu sendiri, pulang ke ketulusan, pulang ke penerimaan, dan pulang ke hidup yang tidak lagi meminta izin untuk bahagia. Karena hidup yang paling damai, bukan hidup yang paling diakui, melainkan hidup yang paling kamu terima dengan sepenuh hati.